Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan pelajaran matematika. Kali ini kita belajar tentang permutasi. Pada materi permutasi edisi 1 ini, kita fokus pada 1. Faktorial, 2. Permutasi. Sekarang kita ulas tentang faktorial dulu. Faktorial adalah perkalian bilangan bulat dari bilangan yang sudah ditentukan hingga 1. Rumus untuk faktorial adalah n faktorial sama dengan n kali n dikurangi 1 kali n kurangi 2 dan seterusnya hingga kali 1. Untuk 0 faktorial sama dengan 1. Berikut contoh soal untuk faktorial. Contoh soal 1. Tentukan hasil dari 4 faktorial. Jawabnya adalah 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Tidak terlalu sulit kan tentang faktorial? Berikutnya contoh soal 2. Tentukan hasil dari 10 faktorial per 8 faktorial. Jawabnya 10 faktorial per 8 faktorial sama dengan 10 kali 9 kali 8 faktorial per 8 faktorial sama dengan 10 kali 9 sama dengan 90. Jadi di sini untuk 10 faktorial kita tidak perlu mengalihkan 10 kali 9 kali 8 kali 7 hingga kali 1. Sedangkan 8 faktorial juga gitu, kita tidak perlu mengkalikan 8 faktorial sama dengan 8 kali 7 kali 6 hingga kali 1. Nanti terlalu lama dan karena banyaknya perkalian kemungkinan kesalahan itu lebih besar, salah hitung ya. Jadi di saat 10 faktorial itu sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 hingga kali 1, maka yang 8 kali 7 kali 6 hingga kali 1 itu kita buat 8 faktorial. Jadi untuk 10 faktorialnya cukup 10 kali 9 kali 8 faktorial. Dan untuk penyebut 8 faktorial itu tidak perlu kita ubah ke dalam perkalian. Jadi nanti kan karena di pembilang ada 8 faktorial, di penyebut ada 8 faktorial, kan tinggal menghitung 10 kali 9. Berikutnya contoh soal ketiga. Tentukan nilai n jika dalam kurung n dikurangi 3 faktorial per n dikurangi 5 faktorial sama dengan 72. Jawabnya adalah n dikurangi 3 faktorial per n dikurangi 5 faktorial sama dengan 72. Untuk n dikurangi 3 faktorial kita ubah menjadi n dikurangi 3 kali n dikurangi 4 kali n dikurangi 5 faktorial. Sehingga n dikurangi 3 kali n dikurangi 4 kali n kurangi 5 faktorial per n kurangi 5 faktorial sama dengan 72. N dikurangi 3 dikalikan n dikurangi 4 sama dengan 9 kali 8. Jadi n dikurangi 3 sama dengan 9 atau n dikurangi 4 sama dengan 8. Selanjutnya n sama dengan 9 ditambah 3 sama dengan 12. Jadi n-nya ketemu 12.
pada langkah yang N dikurangi 3 kali N dikurangi 4 sama dengan 72. Untuk 72-nya langsung aja kita buat perkalian dengan faktor bilangan positif yang berurutan. Kenapa? Karena N dikurangi 3 kali N dikurangi 4 itu merupakan perkalian bilangan yang berurutan. Nah, pada bab faktorial ini, perkaliannya kan merupakan bilangan bulat positif. Jadi kita tidak perlu penyelesaiannya seperti penyelesaian pada bab persamaan kuadrat, nanti terlalu lama. Jadi cukup 72-nya nggak usah dipindah ke sisi lawan, tapi cukup difaktorkan menjadi perkalian bilangan yang berurutan. Jadi itu lebih cepat dan lebih mudah. Oke, berikutnya kita ulas tentang permutasi. Permutasi adalah banyak cara menyusun elemen dari kumpulan elemen dengan memperhatikan urutan. Contoh dalam kehidupan yang menggunakan permutasi adalah menghitung banyak cara memilih 3 siswa dari 30 siswa untuk menjadi ketua kelas, sekretaris, dan bendahara. Di saat yang terpilih adalah A, B, C dengan susunan A sebagai ketua, B sebagai sekretaris, dan C sebagai bendahara akan beda dengan B sebagai ketua, A sebagai sekretaris, dan C sebagai bendahara. Jadi, walaupun yang terpilih 3 siswa itu tetap A, B, dan C, tapi susunan kepengurusannya beda, maka dianggap cara yang lain. Rumus permutasi R elemen dari N elemen adalah NPR sama dengan N faktorial per dalam kurung N dikurangi R faktorial. Sedangkan rumus permutasi untuk N elemen dari N elemen adalah NPN sama dengan N faktorial. Berikutnya kita coba bahas contoh soal. Contoh soal 4. Tentukan nilai dari P73. Jawabannya P73 sama dengan 7 faktorial per dalam kurung 7 kurangi 3 faktorial sama dengan 7 faktorial per 4 faktorial. Jadi sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial sama dengan 7 kali 6 kali 5 sama dengan 210. Seperti halnya dengan contoh soal pada waktu mengulas tentang faktorial tadi, jadi di sini 4 faktorial tidak perlu diurai menjadi 4 kali 3 kali 2 kali 1 biar lebih cepat ya. Berikutnya contoh soal kelima. Dari 5 orang calon pengurus akan dipilih seorang ketua, sekretaris, dan seorang bendahara. Tentukan banyaknya susunan pengurus yang mungkin. Jawabnya P53 sama dengan 5 faktorial per 5 dikurangi 3 faktorial sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 sama dengan 60. Jadi banyaknya susunan pengurus yang mungkin ada 60 susunan. Yang terakhir contoh soal 6. Dari 4 angka 0, 1, 2, 3, dan 4 dibentuk bilangan 3 digit tanpa ada pengulangan angka. Tentukan A. Banyaknya bilangan yang terbentuk. B. Banyaknya bilangan yang terbentuk merupakan bilangan genap. C. Banyaknya bilangan yang terbentuk dengan nilai masing-masing lebih dari 200. Penyelesaiannya adalah A.
Karena di sini bilangannya terdiri dari 3 digit, maka ada yang ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, untuk bilangan yang terdepan atau terkiri, bilangan ratusannya, tidak mungkin bilangannya pakai angka 0. Jadi, angkanya cuma 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka untuk yang menempati posisi ratusan. Sedangkan kalau dari 5 angka itu sudah diambil 1 angka untuk ratusan, maka untuk puluhannya tinggal 4 angka. Sedangkan untuk satuannya berkurang lagi, tinggal 3 angka. Jadi untuk jawaban A, banyaknya bilangan yang terbentuk adalah 4 kali 4 kali 3 sama dengan 48. B. Untuk mencari banyaknya bilangan genap yang terbentuk, karena di situ ada angka 0, kita tidak bisa langsung mencari banyaknya bilangan genap gitu aja seperti pada waktu menjawab yang A. Kenapa? Karena 0 itu masuk dalam syarat satuan pada bilangan genap. Tapi di sisi lain 0 tidak bisa menempati posisi ratusan, ya. Jadi di sini untuk mencari banyaknya bilangan yang terbentuk merupakan bilangan genap adalah dengan cara banyak bilangan 3 digit yang terbentuk dikurangi banyak bilangan 3 digit yang merupakan bilangan ganjil. Untuk banyak bilangan 3 digit itu sudah diperoleh waktu menghitung soal di A, ya. Sedangkan untuk menghitung banyak bilangan 3 digit yang ganjil, nah ini kita perhatikan ganjil, ya, bilangan itu dinyatakan ganjil itu berdasarkan angka pada satuan. Kalau angka pada satuan ganjil, maka otomatis bilangan 3 digit itu dinyatakan ganjil. Nah, pada bilangan 0, 1, 2, 3, dan 4, yang menunjukkan ganjil adalah 1 dan 3. Maka yang bisa menempati posisi satuan hanya ada 2 angka, yaitu 1 dan 3. Sedangkan yang bisa menempati posisi ratusan itu 4 angka. Tapi karena sudah terambil 1 untuk posisi satuan, maka pada ratusan hanya tinggal 3 angka, ya. Sedangkan untuk posisi puluhan, karena 0, 1, 2, 3, dan 4 itu terdiri dari 5 angka dan diambil 1 angka untuk posisi satuan, 1 angka untuk posisi ratusan, maka puluhannya tinggal 3 angka. 5 dikurangi 1 kurangi 1. Jadi banyak bilangan 3 digit dikurangi banyak bilangan 3 digit yang ganjil sama dengan 48 dikurangi 3 kali 3 kali 2 sama dengan 48 kurangi 18 sama dengan 30. Terakhir yang C, banyaknya bilangan yang terbentuk dengan nilai masing-masing lebih dari 200 itu kita lihat dari angka ratusannya, ya. Di situ karena bilangan 3 digitnya tidak boleh mengulang angka, maka angka ratusannya itu dimulai dari angka 2. Jadi yang memenuhi syarat untuk angka ratusannya adalah 2, 3, 4. Berarti cuma 3 angka, ya. Sedangkan angka puluhannya itu semuanya bisa. Jadi angka puluhan pilihannya ada 5 angka dikurangi 1 angka pada ratusan, jadi tinggal 4 angka untuk puluhan. Sedangkan untuk satuan
5 angka dikurangi 1 angka pada ratusan dikurangi 1 angka pada puluhan, maka pada satuan tinggal 3 angka. Jadi banyaknya bilangan yang terbentuk dengan nilai masing-masing lebih dari 200 sama dengan 3 kali 4 kali 3 sama dengan 36. Di sini yang perlu dipahami ya di saat saya menjelaskan, hati-hati. 3 angka sama angka 3 beda ya. 3 angka berarti banyaknya bilangan ada 3. Sedangkan angka 3 berarti angkanya itu adalah 3 ya. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang materi permutasi edisi 1. Kita ketemu lagi pada materi permutasi edisi 2. Wassalamualaikum.